Baik, kita mulai untuk transaksi pertama. Di sini ada bukti transaksi yaitu bukti pengeluaran kas. Di sini tertera bahwa ini tuh adalah pembayaran upah karyawan kepada karyawan pabrik. Tapi ini untuk pembayaran di bulan Agustus, upah karyawannya di bulan Agustus. Nah, kita masuknya adalah ke bagian kas dan bank. Kenapa bukan di penjualan maupun pembelian? Karena pengeluaran ini tuh nggak terkait dengan penjualan maupun pembelian. Jadi kita masuknya adalah ke kas dan bank. Nah, di bagian pembayaran ataupun penerimaan kita sesuaikan dengan transaksi ini itu kita mengeluarkan kas atau menerima kas. Nah, karena kita ini adalah pembayaran upah karyawan, jadi kita masuknya ke opsi pembayaran. Nah, pertama-tama kalian jangan lupa untuk selalu mengedit dulu tanggalnya terlebih dahulu. Di sini di soal adalah 01/09/2012, tanggal 1 bulan September 2012. Untuk kas dan banknya kita pakai kasih tangan, dan jangan lupa untuk mengedit nomor bukti transaksinya, yaitu adalah BKK 01. Nah, untuk akun perkiraannya kita pakai akun hutang, utang gaji dan upah. Kenapa menggunakan utang gaji dan upah? Karena ini adalah pembayaran upah karyawan di minggu keempat bulan Agustus, dan jadi ini gajinya itu bulan Agustus, seperti itu teman-teman. Terus ini nominalnya adalah 420.000. Terus bagian info kita isikan informasinya lagi. BKK 01, terus penerimanya adalah karyawan pabrik dengan catatan pembayaran upah karyawan minggu keempat Agustus. Lalu kita simpan. Baik, untuk transaksi kedua di sini ada nota transaksi yaitu nota kontan kepada Harum Roti. Jadi di sini kepada Harum Roti, dan ini diterbitkan oleh toko Haji Yoyo. Nah, jadi ini adalah nota pembelian tunai. Jadi kita masuknya ke opsi pembelian, langsung masuk aja ke faktur pembelian. Nah, kita search ini masuknya hanya ada satu, terus tanggalnya kita masukkan tanggal 1/9/2012. Untuk nomor fakturnya adalah PK 001. Nah, kita input semua barangnya dari terigu sampai plastik di sini. Kita cari dulu. Pertama, terigu. Jumlahnya adalah 45 kilo dengan harga satuannya adalah Rp8.000. Terus kita pencet di tempat terserah. Ini ada 360, kita sesuaikan dengan sini, dengan si soal, dan sudah sama. Lalu kita lanjut. Berikutnya adalah plastik, dan di sini ada keterangannya bahwa pembelian plastik dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik. Nah, untuk yang lain-lainnya kita isikan perlengkapan pabrik, lalu jumlahnya ada 100.000, dan info lainnya kita berikan informasi bahwa ini adalah plastik dengan jumlah 8 pak dengan harga satuannya adalah 12.500. Lalu kita klik proses dan pembayaran, karena ini adalah nota kontan atau nota tunai, jadi sudah dilakukan pembayaran oleh PT Harum Roti. Nah, kita masukkan banknya adalah kasih tangan, lalu tanggal bayarnya jangan lupa untuk diganti tanggal 1/09/2012, terus nomor bukti transaksinya, nomor buktinya juga kita ganti PK 001. Terus dihitung dan didistribusikan pembayarannya. Kalau udah, kita coba cek di sini, metodenya tunai, dan kita simpan. Oke, masuk ke transaksi nomor 3. Di sini ada nota kontan juga kepada pelanggan tunai. Kalau ini adalah transaksi penjualan, karena yang menerbitkan nota ini adalah PT Harum Roti. Kita masuk ke penjualan, kita bagian faktur penjualan. Pelanggannya adalah penjualan tunai dengan tanggalnya masih tanggal 1/09/2012. Nama fakturnya jangan lupa buat diganti, adalah KN01. Barang dan jasanya dia ada beli roti aneka rasa dengan jumlah 1.875.000.
Terus yang harga satunya 1.500 dengan jumlah 2.812.500. Udah sesuai. Terus kita masukkan ke info lainnya, karena ini adalah penjualan tunai, jadi kita ganti syarat pembeliannya adalah COD. Terus tanggal pengirimannya kita ubah tanggal 1 bulan 9 2012. Kita coba cek lain, dan yang ada, jadi kita langsung ke proses dan ke pembayaran. Karena ini adalah transaksi penjualan tunai, jadi otomatis kita langsung masuk ke pembayaran ya. Kita ganti lagi tanggal 1/09/2012. Terus kas dan banknya kita pakai kasih tangan. Terus nilai pembayarannya jangan lupa didistribusikan. Nomor bukti penomorannya kita masukkan KN01. Metodenya tunai dan keterangannya kita beri roti aneka rasa 1875 pieces. Terus kita simpan. Nah, kita masuk ke bagian penerimaan penjualan. Karena ini adalah pelunasan piutang dagang, ya kita masukkan diterima dari codet. Terus dengan bank kita pakainya kasih tangan. Tanggal bayarnya tanggal 2/09/2012. Nomor buktinya jangan lupa untuk diganti dengan BKM01. Oh, ini belum diisi, guys. Terus kita ambil. Di sini udah ada fakturnya. Kita klik ambil, di sini ada fakturnya dengan harga. Terus kita hitung nilai pembayaran, kita distribusikan. Nih, udah sama ya, jumlah dibayarnya adalah 110. Lalu kita masukkan ke info lainnya, kita masukkan keterangan adalah pelunasan faktur F0829. Lalu kita simpan. Masuk ke transaksi nomor 5, ini ada transaksi yang lumayan panjang, yaitu adalah memo produksi. Nah, jadi kita masuk ke bagian manufaktur, kita mulai dari standar biaya produksi terlebih dahulu. Kita masukkan tanggalnya adalah 03/09/2012. Kita masukkan bahan baku yang digunakan, yaitu adalah terigu 90 kilo. Ada cakra kembar, kita masukkan 6 bal. Gula pasir, kita masukkan 40 kilo. Lalu ada telur, kita masukkan 28 kilo. Lalu bagian bahan bawangnya bagian dimasukkan, ada lagi 10 pak. Lalu ada minyak goreng sebesar 14 pak, 14 kilo. Ada mentega 20 kilo. Ada kelapa 14 butir. Coklat bubuk 10 pak. Ada keju, ada gula balok, terus garam 2 pak, dan selai 10 kilo. Terus kita masukkan biaya upah tenaga kerja, ini adalah 420.000. Terus untuk keterangannya adalah memo produksi. Nah, guys, kita kan harus masukin pembebanan biaya overhead pabrik. Cuman di sini di akun aku belum input akunnya. Jadi kita masuk ke persediaan di barang dan jasa. Lalu kita klik ini 3. Lalu kita tambahkan nama barangnya adalah biaya overhead pabrik. Terus jenis persediaannya, jenis barangnya kita pakainya biaya produksi. Dan kita centang, kita simpan. Ini ada tulisannya, kita pilih lanjutkan. Oke, berhasil disimpan. Kita masuk ke yang tadi. Kita cek lagi biaya overhead pabrik dengan harga 312.500. Terus kita lanjut. Ya, terus kalau sudah kita simpan. Nah, lanjut, ini belum selesai. Kita bakalan masuk ke step berikutnya adalah formula produksi. Nih, kuantitasnya kita isi 6.500 pieces roti. Terus untuk ini penomorannya kita masukkan POM01. Kita masukkan lagi semuanya satu-satu.
Nah, setelah kita masukkan semua bahan-bahannya, ini kan masih ada upah tenaga kerja sama BOP yang belum kita masukkan. Nah, kita masukkan ke dalam section biaya ini, kita isikan kedua akun itu. Terus kalau udah, kita simpan. Kita lanjut lagi, masih di transaksi nomor 5. Tadi kan kita udah masuk ke formula produksi, sekarang kita masuk ke rencana produksi. Nih, kita jangan lupa buat set tanggal mulainya adalah tanggal 3/09/2012. Untuk tanggal selesainya adalah 04/09/2012. Namanya kita masukkan terus kita klik simpan. Terus kita ke perintah kerja, kita isikan ininya tanggalnya. Terus kita masukkan tanggal ini adalah tanggal transaksi yang terjadi, yaitu tanggal 03/09/2012. Ini kita cek dulu rincian bahan bakunya apakah sudah sesuai. Terus ini ada biayanya juga. Ini akun perintah kerja dan akun selisih biayanya apakah sudah sesuai juga. Jikalau sudah, kita ubah nomor ininya dulu, yaitu adalah WO01. Lalu kita klik proses dan pengambilan bahan. Kita bikin ininya MR01. Tanggalnya tanggal 03/09/2012. Kita cek. Kita masukkan ininya, pengambilan bahan baku. Untuk WO01. Lalu kita simpan. Next. Kita masukkan ke persiapan bahan baku. Tanggal dibutuhkannya ada tanggal 03/09/2012. Kita centang, lalu kita cek lagi di infonya. Kita langsung save saja. Next, kita lanjut ke transaksi nomor 6. Di sini toko Harum Roti menerbitkan bukti penerimaan kas atas pelunasan piutang dagang faktur 0828. Jadi kita masuknya adalah ke penjualan, ke penerimaan penjualan, diterimanya dari Grab, terus ke kasih tangan, nomor buktinya adalah BKM 02. Terus tanggal pembayarannya adalah tanggal 3/09/2012. Terus kita ambil besar segini. Kita hitung nilai pembayarannya, kita distribusikan. Ini udah sesuai ya guys, nominalnya 275.000. Terus metodenya tunai, kita terus terang adalah pelunasan piutang faktur F0828. Lalu kita simpan. Next adalah transaksi nomor 7. Diterbitkan oleh PT Harum Roti. Di sini adalah memo produk jadi. Jadi memo produksi tadi yang sudah kita bikin, ini produknya sudah jadi gitu. Jadi kita ke menu manufaktur dan penyelesaian barang jadi. Perintah kerjanya kita tulis WO1. Terus ini tanggalnya adalah tanggal 4/9/2012. Untuk nomor penyelesaiannya ini ada M01. Lalu ini kita cari ya 100%. Kita lihat dulu. Betul, ini sudah jadi sebanyak 6.500. Jadi sudah 100%. Kita lanjut. Lalu keterangannya penyelesaian produk 100%. Lalu kita save. Oke, sudah. Jadi kita next ke transaksi nomor 8, diterbitkan oleh PT Harum Roti. Ini ada nota kontan kepada pelanggan tunai. Jadi ini adalah nota dari penjualan tunai. Jadi kita masuk ke faktur penjualan.
ini pelanggan tunai, terus tanggalnya adalah tanggal 4/9/2012, dengan nomor fakturnya adalah KN02. Dia beli apa? Dia beli roti sejumlah 2.500. Ini harganya 3.750, sudah sesuai. Kita lanjut, lalu masukkan ke sini. Ini karena dia tunai jadi COD. Lalu tanggal pengirimannya adalah tanggal hari itu, yaitu tanggal 4 September 2012. Lalu ini udah, tidak ada lagi. Kita masuk ke proses ke pembayaran karena dia adalah penjualan tunai. Artinya uangnya sudah kita terima. Kita isikan tanggal bayarnya adalah tanggal 4/9/2012. Terus kita hitung nilai pembayaran dan kita distribusikan. Ini harga jasamnya 3.750, 3.750. Bayarannya tunai, terus kita isikan roti aneka rasa 2.500 pieces. Lalu kita save. Lalu kita masuk ke transaksi nomor 9, ini adalah faktur penjualan. Kita masuk ke faktur penjualan, lalu kita isikan pelanggannya adalah CP Ranti. Kita masukkan ini FPJ 01. Kita isikan tanggalnya adalah tanggal 05/09/2012. Lalu dia membelinya adalah roti sebanyak 3.500 pieces. Dengan total harga dari 5.250.000 sudah sesuai. Lalu kita masukkan ke sini. Di sini ada tertera bahwa dia adalah terminnya net 30. Kita sesuaikan. Tanggal pengirimannya kita isi hari itu juga 05/09/2012. Karena ini terteranya adalah net 30, jadi kita tidak lanjut ke proses pembayaran. Kita cek terlebih dahulu untuk transaksi yang sudah kita input apakah sudah benar. Ini CP Ranti. Untuk tanggalnya juga kita cek juga. Udah benar sih. Jadi udah. Oke, kita masuk ke pemasoknya. Kita isikan hanya ada satu pemasok di sini. Haji Yoyo, terus tanggalnya kita isi 09/09/2012. Untuk untuk faktornya kita isikan nomornya adalah PK02. Nah, kita isikan semua barang-barang di sini, baik nama barangnya, terus ada jumlahnya, dan harga satuannya kita sesuaikan juga dengan jumlah totalnya. Nanti kita sesuaikan dengan manual. Oke, pertama adalah terigu. Jumlah kuantitasnya ada 90 kg, dengan harga 1 kilonya adalah Rp8.000. Terus kita totalnya adalah Rp720.000. Sesuaikan. Sudah sesuai, langsung kita lanjut saja. Kita masukkan barang kedua, yaitu adalah cakra kembar, di mana kuantitasnya adalah 6 bol. Lalu dengan harga satuannya satu bolnya adalah Rp129.000. Lalu totalnya adalah Rp774.000. Lalu next, barang ketiga adalah gula pasir. Di mana gula pasir ini terdapat kuantitas 40 kg, di mana satu kilogram ada 10.500, dengan total harga Rp420.000. Next, lanjut untuk selanjutnya adalah telur. Telur jangan pilih lalu dengan kuantitas warna 28 kg dengan 1 kg harga 3.500, dengan total harga yang sebenarnya 328.000. Sesuai untuk lanjut ke barang adalah ragi. Di mana ragi ini berjumlah 10 pak, dengan 10 pak dengan harga topaknya ada 3.300, dengan total harga yang sebenarnya 1.300. Sesuaikan. Dan sesuai kita lanjut lagi barang adalah minyak goreng. Untuk minyak goreng ini kita perlu 14 potasio dengan harga kilonya adalah Rp11.000, dengan total harga yang sebenarnya Rp154.000. Dan sesuai kita lanjut ke barang adalah mentega. Udah malas ngomong, tuh harus mantap kita masuk ke barang sesuai. Harus cantik ya. Kalau kita semua makan semuanya. Nah, setelah kita sudah masukkan semuanya, ini ada notes lagi seperti yang tadi pertama adalah untuk penjualan pembelian plastik ini dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik. Jadi bukan di sini, tapi di bagian berikutnya, di bagian sini akun perkiraannya kita isilah perlengkapan pabrik. Kita isikan harganya adalah 100.000. Terus info lainnya jangan lupa diisi adalah plastik. Kita berikan informasi terkait hal itu. Ada 8 pak. Dengan harga satuannya adalah 12.500. Terus di bagian info lainnya, kita tuliskan nomor fakturnya adalah PK02. Terus syarat pembeliannya ini kita ganti COD. Terus tanggal pengirimannya adalah tanggal hari itu 09/09/2012. Terus masuk ke proses ke pembayaran. Karena adalah nota kontan artian nota penjualan tunai, pembelian tunai. Kita masukkan banknya adalah kasih tangan. Terus dengan nomor buktinya ini
masukkan sama juga PK02. Tanggal bayarnya juga sama, tanggal 9/9/2012. Nah, pembayarannya kita cek lagi, di sini ada 4.497.000. Di sini tertulisnya 4.500.000 karena ada kesalahan di bagian cakra kembar. Ini adalah jumlahnya 6 bol dengan harga satuannya 129.500. Ini kalau dikali harusnya adalah 500 ya guys, salah ya. Kita lanjut ke bagian pembayaran pembelian. Kita masukkan ke banknya adalah kasih tangan, lalu nomor bukti pembayarannya sini kita tuliskan PK02 lagi, terus tanggal bayarnya jangan lupa diganti tanggal 9/9/2012. Lalu kita distribusikan pembayaran, kita distribusikan, jangan lupa dicek di sini pembayaran tunai, terus kita simpan saja. Baik, kita lanjutkan ke transaksi nomor 16, yaitu di sini ada nomor produksi. Jadi kita masukkan nomor manufaktur, kita mulai dari standar biaya produksi. Kita isikan mulai berlakunya ini mulai tanggal 10/9/2012. Lalu kita masukkan bahan-bahannya. Di sini ada terigu, lalu ada cakra kembar, kita masukkan bahan menggunakan mulai dari ini sampai ke slide, sesuai dengan kontak tulisannya. Mereka untuk mencapai pabrik sampai 2012 dan juga biaya upah dan kerja secara sulit. Nah, kalau udah sama, kita bisa langsung save aja. Lalu kita masuk lagi ke formula produksi. Nah, kita klik sini, ada aneka rasa dengan kuantitasnya sebanyak 6.500 pieces. Lalu nomor formula produksinya kita ganti dengan BOM02, kan bahan bakunya semuanya lagi, mulai dari terigu sebesar 90 sorry, dan bisnis. Ini udah sesuai kualitasnya. Setelah selesai, kita masukkan sini bayar produk pabrik dan juga biaya upah. Kita simpan. Kita masuk ke berikutnya adalah rencana produksi. Pilih ini. Kita sesuaikan tanggal mulainya adalah tanggal 10/9/2012 dan tanggal selesainya adalah 11/9/2012. Lanjut. Lalu kita save dan lanjut lagi ke bagian perintah kerja. Yang WO ini nomornya adalah WO A2. Tanggalnya adalah tanggal 10/9/2012. Nah, pastikan ini benar, kita cek lagi. Terus ini juga. Setelah itu kita simpan, lanjut ke proses pengambilan bahan baku. Kita pilih tanggalnya ini 10/9/2012, terus cek lagi. Ini adalah nomornya adalah MR02. Disimpan.
transaksi nomor 17, ini ada menu produk jadi kita masuk lagi ke manufaktur. Ini adalah tanggal 11 November 2012, terus kita ganti pesannya dengan M02. Nih, terus kita simpannya, terus udah. Next kita ke transaksi berikutnya, transaksi nomor 18. Di sini PT Toko Harum Roti mengeluarkan faktur penjualan. Pelanggannya kita tulis Suwandi 2. Terus tanggalnya adalah tanggal 12/9/2012 dengan nomor faktur FPC 02. Terus dengan barang menjadi Maret dengan kuantitas sebanyak 2000 pieces. Syarat bayarannya 30, tanggal pengirimannya 12/9/2012. Lalu kita simpan. Transaksi nomor 19, di sini ada nota korban juga yang diterbitkan oleh Toko Harum Roti. Kita jualan tunai, guys. Tanggalnya adalah tanggal 13/9/2012. Nomor fakturnya adalah KN04. Terus barang yang dibeli adalah roti sebanyak 500 pieces. Syarat pembayarannya tunai di COD, terus tanggal pengirimannya tanggal 13. Terus kita harus ke proses angka pembayaran. Tanggal bayaran kita ganti tanggal 13. Next ke transaksi nomor 20 adalah penjualan. Ini pada CP Ranti dengan nomor faktur FPC03. Tanggalnya adalah 13/9/2012. Terus barang yang dibeli adalah roti. Kita simpan. Lalu kita masuk lagi ke penerimaan penjualan. Ini transaksi nomor 21 diterima dari pelanggan namanya Suwandi. Terus kasih tangan, tanggal bayar adalah tanggal 14 November 2012. Nomor buktinya adalah BKM 04. Ini nggak ada keterangan sih. Terus kita distribusikan, lalu kita simpan. Lanjut ke transaksi nomor 22. Di sini ada bukti penerimaan kas juga. Di sini dari CP Ranti. Terus tanggalnya adalah tanggal 14 November 2012 dengan nomor bukti adalah BKM 05. Lalu dilihat lagi. Terus keterangan tulis pelunasan piutang dagang bagian. Oke. Nah, ternyata ini bukan 6 juta guys, ini 4 juta.
Jadi kita jangan lupa buat heading ya. Ini hanya pembayarannya adalah 4 juta. Kalau udah kita simpan. Nah, ini transaksi nomor 23 adalah bukti pengeluaran kas. Kita lihat dulu apakah dia termasuk transaksi penjualan pembelian ataukah dia termasuk operasional gitu. Ternyata di sini ada dibayarkan karyawan pabrik untuk pembayaran upah minggu kedua September. Jadi ini adalah operasional. Kita masuk ke kas dan bank ke bagian pembayaran. Kita kasih tangan, terus kita masukkan tanggalnya itu 16 November 2012. Terus dengan nomornya adalah BKK 05. Kita simpan. Lalu next adalah ke transaksi nomor 24. Di sini ada nota kontang pada toko Harum Ropi. Jadi dia melakukan pembelian dari toko LG Yoyo. Kita masukkan pemasoknya LG Yoyo. Terus tanggalnya adalah tanggal 16 November 2012 dengan faktur adalah PK03. Terus kita masukin pesanan dia dari sini sampai sini. Oke. Terus ini sama kayak transaksi sebelumnya, yaitu untuk plastik dia dimasukkan ke perlengkapan pabrik. Jadi kita masukkan dulu dari terigu. Dengan harga satuan 8.000. Ini kita semua terus dikasih masuk sini ke bagian perlengkapan pabrik. Nah, kita masuk bagian 100.000. Terus ini lagi kita teruskan pembelian plastik 8 pak. Satuannya adalah 2.000. Setelah kita teruskan nomor fakturnya adalah PKK 03. Penerimaan isi tanggal 16 November 2012. Lalu kita simpan. Untuk transaksi tanggal 25, ini toko Harum Ropi mengeluarkan mau produksi lagi. Ini tanggal mulainya adalah tanggal 17 November 2012. Kita masukkan lagi.
kesalahan, jadi kita edit dulu. Kita masuk lagi ke formula produksi. Kuantitas adalah 6.500, terus nomor formula produksinya diganti dengan POM3. Lalu kita simpan. Lalu kering sudah produksi, dan adalah tuan. Tadi sampai ke 900, langsung 90, dan butuhnya 17 sampai 12. Lanjut ke transaksi nomor 26 adalah payment produk jadi. Nomor penyelesaiannya adalah M03. Tanggalnya tanggal 18/09/2012. Terus pilih barangnya ini. Terus sudah kita simpan. Transaksi nomor 27 ini adalah faktur penjualan. Terus cekeran tinggi. Tanggalnya adalah tanggal 19/09/2012. Suasana fakturnya adalah PJ04. Terus barangnya adalah roti. Kuantitasnya sebanyak 3.500. Terus kita simpan. Transaksi nomor 27 adalah penjualan tunai. Kita masuk ke faktor penjualan dulu lagi. Terus masukin penjualan tunai. Tanggalnya ada tanggal 20/09/2012. Terus nomor fakturnya adalah KN05. Barang roti. Kuantitasnya sebanyak Rp1.000, 1.000 pieces. Sempat ganti jadi COD. Terus pengiriman adalah tanggal 20/09/2012. Terus kita ke pembayaran. Kalau dia tunai. Tanggal bayar sudah terganti tanggal 20/09/2012. Situ eksekusikan. Terus kita simpan. Ini transaksi nomor 29 adalah faktur penjualan. Codet. Kita simpan. Terus transaksi ketiga adalah bukti penerimaan kas. Ini pelunasan hutang. Jadi penerimaan penjualan diterima dari CPNT. Tanggalnya tanggal 21/09/2012. Nomor buktinya adalah BKN 06. Terus sebagai tanda. Faktur adalah yang semuanya. Kedua faktur yang FPJ 354. Terus kita hitung terus bayar sebesar 720. Terus saya lalu kita simpan. Transaksi nomor 31 ini penerimaan kas juga diterima dari Codet tanggal 22. Nomor ini adalah DKM 57.
sekitar 3 juta. Terus sampai dihitung pembayaran, distribusikan, terus simpan. Nah, terus kartu vaksin nomor 22 adalah bukti pengeluaran kas. Ini maksudnya bekas bank lagi. Ini kita kasih tangan. Tanggal 22 2017. Nomor buktinya adalah PKK 06. Ini info lain tulisan nama saja. Simpan. 23. Di sini ada nota kontan dari toko Haji Oyo kepada toko Harum Bakti. Ini adalah pembelian. Kita masuk ke faktur pembelian, lalu masuk ke nama pemasok kayak yang sebelum-sebelumnya udah kita lakukan. Terus nama formuanya yaitu adalah PK04. Jangan lupa berganti tanggalnya yaitu tanggal 23/09/2012. Cek dulu, yes. Lalu kita pilih barang dan jasa. Kita pilih barang dan jasa. Kita akan datanya satu ini tentang pada waktu. Kita masukkan banknya adalah kasih tangan, lalu nomornya kita sesuaikan aja, yaitu PK nota. Tanggal bayarnya sesuai di faktornya, notanya, yaitu tanggal 23 September 2012. Setelah itu distribusikan, lalu kita simpan. Jadi 124 di sini ada menu produksi, jadi kita masuk ke menu manufaktur lagi, kita masuk ke menu standar biaya produksi, terus masukin tanggalnya itu tanggal 24 September 2012. Lalu kita masukkan satu ada biaya berkat kepada sudah masukkan DP-nya, ini sebesar 300. Ada yang juga sebesar 10.000. Lalu kita masuk ke nomor 2 yaitu nomor produksi. Untuk kali ini untuk kalian rasa, nomornya adalah bawang BOM 4. Untuk kualitasnya sebesar 6.200 pieces. Terus ini sama yang tadi. Yang pasti sesuai ini aja. Kita juga harga sama. Terus kita juga balik standar dan keluarga standarnya sesuai. Kalau udah kita save, lalu masuk ke menu rencana produk. Masuk aja POM lagi, terus kita ambil dari rencana pasar juga. Kalau mau yang dari 34 tahun 2012 sampai 25 September 2012.
lanjut lagi ke perintah kerja. Nih, terus namanya tanggal 2012. Nih, coba lagi enggaknya. Setelah itu kita smart. Sama perintah kerja kita mengambil baku. Oke, tanggal 2012. Langsung centang saja. Terus kita simpan. Oke. Lalu setelah perintah kerja mengambil baku langsung tambahan. Dibutuhkan baru 4 tahun 2012. Ini buat MK4. Kita kemudian baru lagi di namanya, namanya diedit jadi MK4. Nah, ini belum diganti, nomor perintahnya adalah WO04. Lanjut, next kita ke transaksi nomor 35, yaitu produk jadi, penyelesaian barang jadi. Ini adalah M04. Tanggalnya adalah tanggal 25 November 2012. Terus kita simpan. Next, nomor 36, sini ada faktur penjualan. Kita langsung masuk aja ke penjualan. Terus ke faktur penjualan. Di sini tertera bahwa pelanggannya namanya adalah CP Ranti dengan tanggal pembelian yaitu tanggal 26 November 2012. Terus nomor fakturnya adalah FPJ 06 dengan ini adalah roti. Kuantitasnya ada 250.000 dan juga 1.500. Jadi totalnya ada 3.750. Lalu kita ke sini syarat pembelian. Tanggal pengiriman jangan lupa diganti buat tanggal 26 November 2012. Cil pembayarannya ada 30, sudah benar. Lalu kita simpan. Lalu ke transaksi nomor 37, di mana ini adalah bukti pengeluaran kas untuk pengambilan uang pribadi dan privé. Nah, kita lanjut ke transaksi nomor 37. Di sini ada bukti pengeluaran kas untuk privé. Jadi kita ke kas dan bank, kita melakukan pembayaran, lalu pilih kas dan banknya adalah kas di tangan. Kita isikan nomor buktinya adalah BKK 07. Terus tanggalnya tanggal 28 bulan 9 2012. Lalu kita cari sini adalah privé. Senilai 200.000. Lalu ke info lainnya, nomor setnya adalah disesuaikan nanti sama nomor katanya itu. Penerimanya adalah Tuan Roy. Catatannya adalah privé. Lalu kita simpan. Selanjutnya, setelah privé, ini ada transaksi nomor 38, ini ada nota kontan, yaitu adalah penjualan. Kita langsung masuk aja ke faktur penjualan. Lalu kita isikan nama pelanggannya adalah penjualan tunai. Ya, tanggalnya adalah 29 November 2012. Nomor fakturnya adalah NKKN 06. Kuantitasnya adalah 3.000. Harganya 500, terus sehingga nilainya 4.500 dan benar. Lalu kita ke info lainnya di sini karena dia tunai jadi COD. Terus tanggal pengirimannya 29 November 2012. Terus kita cek lagi dan nggak ada. Langsung aja masuk ke proses pembayaran. Tanggal bayarnya kita sesuaikan, itu tanggal 29 09 2012. Terus nomor buktinya adalah KN06. Kita hitung dan kita distribusikan. Lalu kita simpan. Transaksi nomor 39. Di sini ada faktur penjualan lagi, di mana ini ditujukan kepada Suwandi. Kita masuk ke faktur penjualan. Pelanggannya adalah Suwandi. Tanggal transaksinya adalah tanggal 29 November 2012. Terus nomor fakturnya adalah FPJ 08. Terus barangnya adalah roti sebanyak 1.000. 1.500. Ini terminnya benar, terus kita tanggal pengirimannya tanggal 29 November 2012. Terus kita simpan. Lalu di sini yang terakhir ada tanda nomor 40, yaitu memo produksi. Di mana kita akan mengulangin lagi mulai dari standar produksi sampai ke persiapan bahan baku. Mulainya itu tanggal 30 09 2012. Kita masukkan ke umum. Terus kita lanjut. Nah, kita masukkan
Lalu kita simpan. Oh ya, di sini jangan lupa untuk mengedit. Kita sesuaikan lagi. Standar biaya produknya sudah. Jadi kita pilih barangnya. Masuk sini biaya pabrik dan juga biaya upah kerja. Kita simpan. Selanjutnya kita produksi nama kerja. Nama produksi ada tenaga teman, terus kita ambil. Ini dari kita mulai 1 dan 2012, selesainya tanggal 1 10 2012. Terus kita cek, ada teman. Lalu kita kerja. Ini kalau di tanggal 30 2012. Kita cek, terus udah kita yang yang paling penting WO 25. Terus kita simpan. Setelah kita ambil dari WO, nih kita kerjanya simpan. Lalu yang isi nomor MR 25, tanggal 30 2012. Nih. Kita simpan. Lalu kita ambil WO, itu tanggal 30 2012. Kita cek soal MR 25, terus ambil yang di tanggal 2012. Lalu kita penyesuaian. Di sini penyesuaian adalah perjalanan. Nah ini kalau perjalanan tadi, kita hasilnya adalah yang 5, dan yang ini tanggal 30 2012. Dan kalau biasanya adalah BM. Ini adalah 1065. Yang kedua adalah perjalanan pabrik nilai 100.000. Maka yang membayar sebesar 100.000 yang bayar. Kita masuk ke untuk transaksi berikutnya adalah ini ada penyesuaian juga. Kita masuknya ke jurnal umum. Tanggalnya ada tanggal 30 09 2012. Terus nomornya adalah BM 02. Terus ini yang pertama adalah persediaan perlengkapan pabrik senilai 500.000. Jadi ini kita pilih akunnya adalah BOP. BOP sebesar 500.000. Lalu kreditnya adalah perlengkapan 900.000. Yang kedua ada upah karyawan belum dibayar. Ini upah sebesar 140.000. Dan kreditnya adalah utang gaji dan upah. Yang ketiga ada listrik belum dibayar. Sekitar 375.000. Kreditnya adalah utang listrik. Ya. Lalu kita cek dulu, kita simpan. Lalu yang terakhir adalah ini proses akhir bulan. Kita masuk ke menu perusahaan, terus proses akhir bulan. Pilih bulan adalah bulan September tahunnya 2012. Kita simpan.